Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan semangat dan siap untuk belajar hal-hal yang baru. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran abad 21 untuk penguatan pemecahan masalah otentik. Topik ini tuh penting banget karena di era sekarang kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah nyata menjadi kunci keberhasilan bukan hanya di sekolah tapi juga di kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai, coba pikirkan, apakah kalian pernah merasa tergantung pada teknologi saat mengerjakan tugas? Misalnya menggunakan AI seperti ChatGPT atau Grammarly? Apakah hal itu benar-benar membantu kalian belajar atau justru membuat kalian tidak berpikir sendiri? Nah, dari situ kita akan belajar bagaimana cara agar berpikir kritis dan menemukan solusi yang otentik sesuai dengan semangat pembelajaran abad 21. Sekarang bayangkan di situasi sederhana, seorang siswa diberikan tugas membuat analisis tentang dampak teknologi terhadap belajar. Karena ingin cepat selesai, dia langsung menggunakan AI untuk menulisnya. Tugasnya terlihat bagus, tapi ketika ditanya oleh guru, dia tidak bisa menjawabnya. Nah, ini contoh nyata masalah otentik di pembelajaran abad 21. Kita hidup di tengah teknologi yang memudahkan segalanya, tapi kalau tidak hati-hati bisa membuat kita kehilangan kemampuan berpikir kritis, mandiri, dan reflektif. Masalah inilah yang kita akan analisis hari ini. Kita akan belajar bagaimana pembelajaran abad 21 bisa membantu kita menggunakan teknologi dengan bijak agar kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah kita tetap kuat. Dalam pembelajaran ini, kita akan menggunakan media digital interaktif bernama Evidence berjudul Ketergantungan terhadap AI sebagai masalah autentik di pembelajaran abad 21. Evidence ini berisi narasi kasus tentang penggunaan AI di dunia pendidikan, data hasil survei yang menunjukkan bagaimana siswa dan guru menggunakan AI atau memandang AI, serta beberapa pertanyaan analisis untuk kalian jawab. Kalian bisa mengaksesnya melalui link ini atau QR code yang ditampilkan di layar video ini. Di dalamnya juga ada infografis digital yang memperlihatkan data penting seperti 68% siswa pernah menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, 52% tidak memahami hasil yang dihasilkan AI, dan 70% guru merasa khawatir AI membuat siswa kurang berpikir kritis. Dari data ini, kalian akan belajar menganalisis dan menemukan solusi nyata melalui kegiatan diskusi dan refleksi. Jadi di pembelajaran ini kita akan menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL. Model ini membuat kalian belajar melalui masalah nyata dan mencari solusi secara mandiri maupun kolaboratif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca dan memahami masalah. Kalian pelajari dulu narasinya pada evidensi tentang ketergantungan terhadap AI, pahami apa sebenarnya inti masalah yang terjadi. Terus juga yang kedua ada melihat data pendukung, pindai QR code dan perhatikan infografisnya. Dari sana kalian bisa menilai bagaimana AI berdampak pada cara belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu menganalisis dan menemukan solusi autentik, yaitu diskusikan bagaimana cara kita menggunakan AI dengan bijak. Misalnya AI boleh membantu mencari ide atau sumber, tapi pemikiran dan kesimpulannya tetap harus datang dari diri kita sendiri. Yang keempat yaitu menuliskan hasil analisis. Tuliskan jawaban kalian di kolom yang tersedia pada evidence sheet. Ini ada di belakang halaman evidence sheet-nya. Dan gunakan kalimat yang jelas, logis, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam. Melalui kegiatan ini, kalian sedang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, refleksi, dan pemecahan masalah autentik. Ini adalah ciri khas pembelajaran abad 21. Sekarang, mari kita refleksikan bersama apa yang bisa kita pelajari dari fenomena ketergantungan terhadap AI ini. Kita belajar bahwa teknologi bukan musuh, tapi harus digunakan dengan cara yang bijak. Pembelajaran abad 21 menuntut kita tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tapi juga mampu berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah nyata yang muncul dari penggunaannya. Pemecahan masalah otentik berarti kita bisa belajar menghadapi permasalahan yang benar-benar ada di sekitar kita, bukan soal di buku, tapi tantangan yang nyata, seperti bagaimana menjaga keseimbangan antara teknologi dan kemampuan berpikir manusia. Nah, dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran abad 21 bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang menguatkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah secara otentik.
seperti AI hanyalah alat bantu, sementara kemampuan berpikir kritis, analisis, dan reflektif itu datang dari diri kita sendiri. Jadi, mari jadikan teknologi sebagai mitra belajar, bukan pengganti kemampuan kita untuk berpikir. Kembangkan terus karakter mandiri, tangguh, kreatif, dan kritis, karena itulah bekal utama kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.